Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana setelah semua orang yang sangat terkejut akibat Sun Er memiliki garis darah murni Dodi dan mendapatkan tato bintang 10. Akhirnya malam pun tiba Xiao Yan yang termenung dia bertemu ayah Sun Er. Xiao Yan pun telah bertemu dengan ayah Sun Er dan ia mengatakan berharap bahwa Xiao Yan bisa menjaga Sun Er dan juga menjaga batu giok tosi yang berada di tangannya. Akhirnya esok hari pun telah tiba. Xiao Yan dan Sun Er sekarang mereka akan pergi ke makam kuno yang dimana di tempat itu telah berada semua orang dari 8 klan kuno. Kemudian ketua Tongkuan pun mengatakan bahwa semua orang sekarang boleh masuk ke dalam makam kuno dan kalian harus berhati-hati karena makam kuno sangat berbahaya. Akhirnya semua orang pun memasuki makam kuno ini. Namun ketika Xiao Yan masuk awalnya bersama Sun Er, tiba-tiba Xiao Yan pun kehilangan Sun Er. Dia bingung di mana Sun Er berada. Xiao Yan pun berkeliling dan langsung mengatakan, "Sun Er, kamu ada di mana?" Dalam hutan ini, ternyata dipenuhi oleh kabut tebal. Membuat pandangan Xiao Yan pun terbatas. Xiao yang tidak mengira bahwa makam ini seperti ini. Xiao Yan pun mengatakan, "Aku tidak menyangka akan tetap bisa berpisah. Meski sebelumnya kami telah berpegangan tangan, sial aku bahkan tidak bisa melihat jalannya. Sun Er tidak boleh menghadapi bahaya sendirian." Xiao Yan pun sangat khawatir. Namun ketika dia khawatir, tiba-tiba di belakangnya ada makhluk yang mengerikan. Ketika Xiao Yan menoleh, Xiao Yan sangat terkejut. Ini makhluk apa? Dia pun melancarkan serangan kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun berhasil menghindarinya dan langsung menghantam makhluk tersebut. Xiao Yan sangat terkejut dengan kemunculan makhluk mengerikan ini. Xiao Yan pun melihat makhluk mengerikan itu ini adalah tubuh energi yang berada di tingkat Dojun. Ketika Xiao Yan menoleh lagi, ternyata ada makhluk yang sama menyerang dari belakang. Mereka datang lagi. Namun ketika mereka akan menyerang, Xiao Yan tiba-tiba mendengar suara. Tiba-tiba seseorang langsung melancarkan serangan dan langsung menghancurkan makhluk mengerikan tersebut. Dan terlihat ada sebuah batu giok yang ternyata yang menolong Xiao Yan yaitu Ayang Sun Er. "Kakak, apakah kakak Xiao Yan baik-baik saja?" Xiao Yan pun sangat khawatir dengan Sun Er karena sebelumnya dia telah terpisah lama. "Aku kira aku tidak akan bertemu kamu lagi dan aku kira akan membutuhkan waktu yang lama untuk bertemu dengan kamu." Xiao Yan pun langsung memeluk Sun Er. "Waduh, Bang Ouyang. Memang Bang Ouyang ini selalu mencari kesempatan dalam kesempitan." Sun Er yang dipeluk Xiao Yan pun dia tersenyum merah. Setelah itu Sun Er pun berkata, "Makam surgawi dibagi menjadi 3 lantai dan kita berada di lantai pertama. Sebagian besar roh yang ada di sini adalah peringkat Dojun bintang 3 semasa hidupnya. Dan kebanyakan dari mereka bergentayangan seperti roh yang sedang marah. Meskipun mereka bisa bersembunyi dengan bantuan kabut dan mendekat secara diam-diam, tapi mereka hanya bisa menyerang cara naluri. Kamu mungkin awalnya takut pada mereka, tapi sebenarnya tidak sulit untuk menghadapi mereka." Sun Er pun menjelaskan semuanya kepada Xiao Yan. "Kakak lihat Xiao Yan benda ini." "Sun Er, sebenarnya benda apa itu?" "Ini didapatkan dari monster tersebut. Ini adalah inti energi dari mereka yang baru saja menyerangmu dan ada energi yang sangat murni di dalamnya. Lebih baik menyerap ini ketimbang memakan pil." Xiao Yan yang mendengar hal itu, dia tanpa basa-basi langsung mengambil batu tersebut dan langsung memakannya. Xiao Yan berkata, "Meskipun rasanya sedikit aneh, tapi ini langsung menyatu dengan tubuhku tanpa perlu dimurnikan terlebih dahulu. Dan sepertinya darahku menjadi sedikit biru, ini lumayan bagus." Namun Sun Er yang melihat hal itu sangat terkejut karena Xiao Yan memakannya secara langsung. Sur pun hanya menghela nafas. Dia berkata, "Seharusnya energi itu tidak dimakan secara langsung. Namun aku lebih baik tidak memberitahu kakak Xiao Yan." Kemudian Xiao Yan dan juga Sun Er mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi. Karena ini masih berada di lantai 1, ia pun akan naik ke lantai 3. Kemudian Xiao Yan pun berkata, "Bukankah artinya energi inti yang dihasilkan di lantai kedua akan jauh lebih baik dan lebih bagus?" Sun Er berkata memang benar dan juga lebih murni. Inti energi di lantai kedua ditinggalkan oleh orang para Dojun bintang 8 semasa hidupnya dan untuk lantai ketiga ditinggalkan oleh para puncak Dojun. Ada banyak makhluk aneh yang memiliki kebijaksanaan semasa hidupnya di sana. Yang pasti di lantai 3 banyak orang-orang yang kuat di Pulau Jawa dimakamkan di sana. Sun Er pun langsung mengatakan, "Kakak Xiao Yan, apakah kakak Xiao Yan tahu makam leluhurmu Xiao Xuan juga berada di tempat itu?" Berada di lantai 3, Xiao Yan pun mengatakan kenapa Xiao Xuan bisa gugur dan kenapa keluarga Xiao dulu langsung menghilang bersembunyi dan bahkan menjadi garis keturunan yang ditinggalkan dan akan musnah. Dan ada juga rahasia tentang Kaisar Giok Toshi kuno. Apa hubungannya ini dengan aula jiwa?
Mungkin aku bisa menemukan jawaban semua pertanyaan itu ketika aku nanti ke makam leluhurku. Akhirnya Xiaoyan pun akan melanjutkan perjalanan. Dia pun berpegangan tangan dengan Sun Er. Kakak aku menemanimu. Tanpa terasa ternyata di alam makam kuno ini telah 4 bulan kemudian. Karena perbedaan waktu di makam kuno ini berbeda dengan waktu berada di dunia asli. Yang membuat Xiaoyan dan Sun Er pun tanpa terasa sudah 4 bulan di makam kuno ini. Sun Er berkata, "Kakak Xiaoyan, apakah kamu sudah memanen semua? Aku telah mendapatkan 7. Luar biasa, aku kalah darimu. Aku hanya mendapatkan 6. Setelah memakan begitu banyak inti energi, sepertinya sebentar lagi aku akan menembus bintang 6 Dojun." Sun Er berkata, "Kakak Xiaoyan, lihatlah di sana adalah pintu masuk ke lantai 2. Setelah melewati ini, apakah kita akan sampai di lantai 2? Xiaoyan pun bertanya kepada Sun Er, "Iya, kakak, namun lapisan kedua akan jauh lebih berbahaya, kakak Xiaoyan. Sudah cukup banyak yang kau kumpulkan, sebaiknya kau menyerap dan melakukan penerobosan di sini sebelum masuk ke lantai 2. Karena aku takut di lantai 2 kakak Xiaoyan akan sulit untuk melakukan penerobosan." Setelah itu, Sun Er memberikan energi yang telah dia kumpulkan sebelumnya kepada Xiaoyan. Xiao yang berkata, "Sun Er, kenapa kamu memberikan sebanyak ini kepadaku? Apa kau tidak memakannya?" Sun Er menjawab, "Aku tidak perlu memakannya lagi. Aku akan menyerahkan semuanya kepada kakak Xiaoyan." Xiaoyan pun yang mendengar itu, dia pun sangat senang. Dia pun mengatakan, "Sun Er, kamu sangat baik sekali. Aku tidak akan membiarkanmu terjadi sesuatu di tempat ini." Xiaoyan pun di sini memakan satu persatu batu giok energi tersebut. Di sisi lain, Sun Er pun hanya tersenyum melihat Xiaoyan langsung memakannya. Dia pun mengatakan, "Apakah ini saatnya bagiku untuk menjelaskan kepada kakak Xiaoyan yang tentang cara menyerap energi inti api ini secara benar?" Namun Sun pun memilih membiarkan saja karena hal itu sepertinya juga baik untuk kakak Xiaoyan. Akhirnya setelah memakan beberapa banyak energi dari roh-roh yang telah mati, Xiaoyan pun dia berkultivasi akan melakukan penerobosan. Dia duduk di sebuah batu dan mulai melakukan penerobosan dan menyerap energi-energi yang berada di hutan ini. Xiaoyan mulai menyerapnya. Sun Er yang melihat itu, dia pun mengatakan, "Meski memakan inti energi secara langsung itu tidak apa-apa, tapi bagiku itu tidak terlalu bagus. Aku akan katakan nanti saja di lantai 2. Namun ketika Xiaoyan melakukan penerobosan, tiba-tiba muncul beberapa makhluk mengerikan mengatakan, "Kalian ingin mengganggu kakak Xiaoyan, maka lewati aku dulu." "Makhluk jelek, jangan mengganggu kakak Xiaoyan yang melakukan penerobosan." Sun Er langsung menghantam satu persatu makhluk yang mencoba mendekati Xiaoyan. Namun ketika Sun Er melakukan baku hantam, Sun Er pun menyadari ada sesuatu yang aneh. Terlalu banyak aku kelewatan satu dan satu makhluk itu berniat untuk menyerang Xiaoyan. Kakak Xiaoyan berhati-hati, namun ketika Sun Er akan menolong, tiba-tiba muncul makhluk lain di depannya dan Sun Er pun langsung menyerang makhluk tersebut. Namun Sun Er pun sangat terkejut yang ternyata ini bukan sebuah roh, tapi adalah seseorang dari aula jiwa. "Ini bukan tubuh energi." Sun Er berkata, "Kau ternyata berasal dari aula jiwa. Apa yang sedang kamu lakukan?" Yang ternyata beberapa orang dari aula jiwa muncul yang sebelumnya telah berhadapan dengan Xiaoyan di saat di gerbang makam. Dia pun mengatakan, "Hahaha, bisa bertemu denganmu di sini adalah sebuah takdir." Klan jiwa Hun Yan dan Hun menghadap kepada nona muda dari klanku. Sun Er pun berkata, "Menjauhlah dari kakak Xiaoyan berani menyakiti seseorang di makam surgawi. Klanku tidak akan membiarkan begitu saja." Kemudian salah satu ketua di belakang mengatakan, "Apakah sungguh kau berpikir bahwa kami akan menempatkan klan Gu di mata kami? Kalian hanyalah bocah epik di hadapan klan aula jiwa. Haha, aku ingin melihat bagaimana reaksi klan Gu saat mengetahui bahwa nona muda yang memiliki garis keturunan ilahi mengalami kecelakaan di makam kuno ini." Tiba-tiba salah satu ketua Hun Ya langsung menghampiri Xiaoyan sedang berkultivasi. Dia pun mengatakan, "Xiaoyan, cepatlah untuk menyerah sebelum kamu akan mati." Di sisi lain, Sun Er yang melihat hal ini tentu saja tahu Xiaoyan dalam bahaya. Dia pun langsung mengeluarkan teknik segel dewa. Segel ruang muncullah, kalian sungguh mencari kematian. Namun salah satu ketua langsung menahan serangan dari Sun Er. Ia pun mengeluarkan arwah-arwah dari mulutnya. Tunjukkan kepadaku seberapa baik kemampuan dari klanku. Sementara Sun Er melawan salah satu orang klan Hun yang sebelumnya ada di hadapan Xiaoyan, dia pun berniat untuk menyerang Xiaoyan. Ini adalah kesempatan baginya untuk menghabisi bocah ini. Dia pun mengatakan, "Aku adalah Hun Yan.
merupakan garis keturunan dari leluhur klan jiwa yang terluka parah saat membunuh Xiao Soan yang ternyata orang ini adalah keturunan yang dulu telah menghabisi leluhur Xiao Yan. Hari ini kau harus mati di tanganku, inilah yang disebut sebagai takdir. Di sisi lain, Sun Er melihat ini, dia pun sangat khawatir. Namun, dia saat kesulitan menghadapi salah satu ketua dari aula jiwa ini karena dia juga sangat kuat. Sun Er pun terus melawan ketua ini. Dia berkata, jangan sentuh kakak Xiaoyan. Dia pun langsung menghantam ketua itu dengan teknik segel dewa yang akhirnya ketua itu pun berhasil terlempar. Ketua itu pun sangat terkejut dengan kekuatan keturunan dari kelanggu Sun Er. Dia pun melihat Xiaoyan akan diserang, dia melesat ke arah Xiaoyan. Namun ia pun langsung mengeluarkan rantai-rantai hitam. Dia mengatakan, tidak semudah itu, kamu tidak akan bisa pergi. Yang membuat Sun Er terjebak, Hunlei yang melihat Hunya, dia terlalu banyak berbicara. Dia berkata, Hunya, hentikan omong kosongmu, cepat bunuh bocah itu sebelum dia menyelesaikan kultivasinya. Baiklah, Xiaoyan, jiwamu akan menjadi milikku. Namun, ketika Hun Yan akan melakukan serangan mematikan kepada Xiaoyan, tiba-tiba aura mengerikan itu di tubuh Xiaoyan pun muncul. Akhirnya Xiaoyan dia dibangun dari kultivasinya, sekarang Xiaoyan telah berada di Dojun bintang 6. Dia pun sangat senang, dia pun mengatakan, ternyata di sini ada para bocah epik yang muncul. Kalian terlalu banyak berbicara, jadi kalian tidak sempat untuk menghabisiku. Kalian terlalu banyak omong. Di saat bersamaan, Xiaoyan pun mengeluarkan teknik telapak penghancur bumi dan langit, teknik yang sebelumnya Xiaoyan dapatkan di reruntuhan kuno Great Heaven Creaton Plame. Tiba-tiba bayangan hitam langsung menggumpal di sekeliling Xiaoyan. Bahkan Hunya pun sangat terkejut dengan teknik ini. Apa bukankah ini adalah teknik surgawi? Bayangan hitam mengerikan langsung menggumpal di dalam tubuh Xiaoyan dan menyerap semua yang ada di sekelilingnya. Hunya dia tahu ini adalah teknik berbahaya ini. Gawat. Aku harus segera cepat pergi dari sini. Hunya pun berusaha melarikan diri dari bayangan hitam ini. Akhirnya ledakan yang sangat mengerikan pun terjadi di sisi lain. Sun Er dia sangat senang Xiaoyan berhasil selamat, sementara Hunya dia berhasil lolos dari teknik mematikan Xiaoyan. Namun akibat teknik mematikan itu, dia pun terluka cukup parah. Dia mengatakan sialan bocah itu, Xiaoyan pun tersenyum mengatakan, seharusnya kamu menghabisiku selagi aku berkultivasi. Temanmu itu benar, kamu terlalu banyak omong seperti wanita, kamu telah kehilangan kesempatan emasmu. Cerita pun berpindah kepada Sun Er, dia sangat marah akibat serangan tiba-tiba aula jiwa ini menyerang mereka. Sun Er mengatakan, kalian sampah aula jiwa tidak pantas untuk di sini. Aku akan menjadikan hari ini menjadi hari kematianmu di sini. Sun Er pun sangat marah dan dia pun mengeluarkan kekuatannya. Pedang-pedang besar emas muncul di sekujur tubuh Sun Er dan langsung melesatkan kepada Hun Yan dan Hunlei. Hunya dan Hunlei yang melihat hal ini, dia pun mengatakan, kalian hanyalah bocah epik di hadapanku. Terimalah seranganku, dia pun mengeluarkan bayangan hitam menjadi tornado. Akhirnya bentrokan dua kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan. Xiaoyan yang melihat ini, dia berkata, Sun Er, aku akan membantumu. Seketika Xiaoyan membantu dengan api surgawi 3000 terbakar, akhirnya bayangan hitam berhasil dihancurkan. Hunya dan Hunlei dia yang mengetahui kesempatan emasnya telah hilang, dia pun berkata, ayo lebih baik kita pergi dari sini. Ada waktunya untuk menghabisi mereka lagi. Sun Er yang melihat mereka kabur, dia berkata, mereka ingin melarikan diri ke lantai 2 kakak Xiaoyan, ayo kejar mereka. Namun tiba-tiba Xiaoyan pun merasakan sesuatu di tubuhnya dan dia pun tiba-tiba terjatuh membuat Sun Er pun dia kaget. Kakak Xiaoyan, apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Aku akan membantumu menstabilkan pernapasanmu. Xiaoyan mengatakan, aku baru saja naik menjadi bintang 6. Tapi aku terpaksa menggunakan teknik surgawi itu. Untuk melancarkan serangan balik ini membuat tubuhku menjadi sakit. Percuma saja aku harus menyembuhkan diri terlebih dahulu. Hanya saja aku memerlukan bantuanmu. Sun Er pun dia sangat khawatir. Dia mengatakan, kakak Xiaoyan, apa yang harus aku lakukan? Cepat katakan. Xiaoyan pun mengatakan, aku membutuhkan ciuman agar sembuh. Hal ini membuat Sun Er pun menjadi merah dan dia mengatakan, kakak Xiaoyan, kau sungguh sangat mesum. Yang pada akhirnya Sun Er pun dia menghajar Xiaoyan. Waduh, Bang Oyan ini selalu mencari kesempatan. Di episode selanjutnya akan lebih seru karena Xiaoyan akan bertemu lagi